Bang Zek itu kalau nembak, jadi ke Bang Zek. Laki-laki itu kalau nembak itu manis banget kata-katanya. Dia bilang, aku nggak mungkin ninggalin kamu dan aku janji aku bakal senantiasa setia sama kamu. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Misalkan namanya siapa? Anita. Siapa? Wahai Anita, nggak akan ada yang bisa misahin kita. Meskipun apapun yang terjadi, aku selalu bersamamu. Dia tuh ngomong kayak gitu ke wanita-wanita yang lain. Brengsek ini kadang laki-laki, ya kita lah gitu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nih laki-laki paling jago. Sebel sama laki-laki. Makanya aku paling gak suka Bang Jack sama laki-laki itu. Iya lah Bang. Awalnya saya gak mau pacaran, tapi karena dengan segala kata komitmen yang diucapkannya di awal kenal itu, ngajakinnya memang untuk serius. Bret. Untuk menikah. Bahkan pada awalnya ditolak beberapa kali pun masih tetap mau serius. Tapi pas saya terima, sudah datang ke rumah juga untuk kenalan, gak lama setelah itu jadi putus. Memang dari awal saya pun udah gak nyaman Ustadz punya hubungan yang belum tahu seriusnya. Itu maunya kapan sih seriusnya? Seperti yang udah Ustadz bilang, namanya perempuan lambat laun jadi sayang. Lambat laun jadi sayang, malah diputusin. Kitanya udah sayang, malah kita yang dibuang. Itu tambahan dari aku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kalau ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan berkumpul bersilaturahmi meskipun kita di dalam kajiannya online saat ini. Memang berbeda kajian online dengan kajian offline gitu ya. Online dan offline itu sangat terasa banget bedanya gitu. Karena bagaimanapun kehadiranmu selalu memberikan pencerahan bagi kehidupan ini. Senyummu gitu ya, semua gerak-gerikmu, tawamu selalu menjadi penghias dalam hatiku. Masya Allah. Jadi kalau di offline kan gini gitu ya, aku nggak tahu teman-teman lagi ngapain gitu. Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngeliatin foto mantan, stalking ya, ada yang sambil main ulet ya, uletan, ada yang sambil Masya Allah deh, tapi Masya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk kemudian bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berjabat tangan sesama ya mahramnya tentunya ya, dan mudah-mudahan bisa saling menguatkan, saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Temanya Bang Zek ini luar biasa. Parah, keren banget. Ini Masya Allah nih, mudah-mudahan hari ini ada yang lagi pacaran. Kok mudah-mudahan ada yang lagi pacaran sih Ustaz? Soalnya supaya bisa putus online. Ini Masya Allah, saya bahagia banget kalau ada yang bisa putus online. Jadi pernah ada salah satu di tempat kajian Bang Zek, itu di Bandung. Jadi sebelah kanannya yang nanya nih cowok, gimana caranya putus dari pacaran. Nah, yang sebelah ahwatnya, tiba-tiba ada ahwat nanya juga, bagaimana caranya supaya saya bisa kuat ketika saya diputuskan. Ternyata dia ini pasangan. Dan baru putus itu tadi itu ternyata. Ini satu nanya gimana caranya supaya kuat. Jadi ahwat itu nanya gitu, gimana saya supaya kuat. Tapi kalau Iwan nanyanya, gimana cara putus gitu. Jadi ikhwan tuh sangat mudah untuk melepas, akhwat tuh sangat berat untuk kemudian melepaskan seseorang. Itu sudah jadi kaidah yang luar biasa deh. Ikhwan mudah melepaskan, akhwat sulit untuk kemudian meninggalkan gitu. Karena tadi bagaimanapun cinta seorang wanita kepada pasangan itu sangat teramat besar. Maka di wanita itu ada yang namanya rahim Bang Zek. Kalau kita nggak punya rahim.
Kalau wanita itu punya rahim. Rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Sebetapapun kemudian fitrahnya wanita itu penuh dengan kasih dan sayang. Makanya laki-laki itu sering memanfaatkan bentuk kasih sayang yang dimiliki oleh wanita, sehingga akhirnya dimanfaatkan, kemudian didapatkanlah akhirnya, mohon maaf, bibirnya, kemudian didapatkanlah eh, tubuhnya dan semuanya, sampai akhirnya kemudian ditinggalkan. Nah, laki-laki itu begitu, beringas ketika tidak diikat dengan syariat. Nah, Masya Allah. Temanya adalah ngapain pacaran. Taruh aja. Karena kalau nggak salah Bang Jack, kita ada 2 sesi. Iya betul. Sesi 1 dan sesi 2 ya Bang Jack ya. Aku nggak apa-apa nih manggilnya Bang Jack nih. Iya, biasanya juga gitu sih. Oh gitu ya, Bang Jack ya. Karena kalau manggil Ki, nanti kesannya aku manggilnya Daki gitu kan, nggak enak ya. Kalau Zack kan lebih keren gitu. Kalau Bang Jack ini udah nikah atau masih pacaran atau lagi single lah? Masih mencari, Bang. Oh, masih mencari. Jangan dicari. Jodoh itu nggak usah dicari, dijemput aja gitu ya. Ya masalahnya dijemputnya di mana? Nah itu antara jodoh itu antara kita menjemput atau kita yang dijemput gitu. Maksudnya kita menjemput jodoh atau kita dijemput jodoh. Jodoh apa? Jodoh kematian. Ya itu antara dua itulah. Jadi antara kemudian kita mendapatkan jodoh yang terbaik atau kemudian kita kembali kepada Allah, justru itu jalan yang terbaik, bisa jadi. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekarang Bang Zack lagi single nih. Insya Allah. Usia berapa tahun Bang Zack? Usia tahun ini insya Allah 24. 24. Sudah siap menikah? Insya Allah siap. Masya Allah. Tolong ya, akhwat, dengar dengan teliti dan lihat nih anak band soleh, ganteng, Masya Allah, mapan, ya. Masya Allah nih, tolong nanti dikirim di chat, bisa di Zoom group chat atau nanti DM ke Instagram saya untuk kemudian ta'aruf dengan Bang Zaki ya. Saya promosikan, Insya Allah. Siap Bang Zaki. Bang Zaki kriterianya kayak gimana sih? Yang penting nurut dan sholatnya oke. Masya Allah. Yang penting nurut dan sholatnya oke. Kalau laki-laki nggak apa-apa? Wah enggak. Yang penting nurut gitu ya. Nah, oke. Aku nggak apa-apa nih ya ngobrol sama Bang Zaki ya. Insya Allah. Bang Zaki dulu pernah nggak pacaran? Pernah. Pernah, oke. Maaf ya. Oke. Pernah pacaran dan apa sih yang bikin Bang Zaki pengen pacaran? Mungkin merasa pengen ada yang merhatiin gitu, Ustaz ya. Pengen ada yang merhatiin. Laki juga butuh itu ya, pengen ada yang diperhatiin ya. Atau lebih ke, mohon maaf ya, kayak ada challenge misalkan dari teman-teman gitu, kayak ada tantangan. Lu bisa nggak dapetin cewek ini? Lu bisa dapetin, ada nggak yang kayak gitu? Atau emang biasanya ada juga ya? Oke, kayak gitu. Paling lama berapa lama pacaran? Setahun. Setahun? Antum lemah kesetiaannya memang. Kelihatan fuckboy-nya banget tuh. Salah. Paling cepet berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Jadi Bang Jaki, maaf nih ya, Anda juga sama. Teori dalam berpacaran itu paling cepat, maksudnya paling cepat bisa paling cepat bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan semalam ada ya. Makanya kita kenal dengan lagu Cinta Satu Malam. Nah sebenarnya paling lama tuh hitungannya per 3 bulan. Per 3 bulan, 3 bulan pertama, 6 bulan kemudian 3, 6, 9, 12. Itu ada rentang waktu di mana berpasangan itu akan mendapatkan titik jenuh. Dan laki-laki itu sangat rentan dengan titik jenuh itu. Bahkan kita bisa memutuskan dia tanpa alasan, ya pokoknya aku udah gak suka aja gitu. Pokoknya udah selesai aja lah gitu. Ya kenapa? Aku salah apa? Gak ada. Pokoknya ya kita tuh pengen ngomong, aku udah bosen cuman gak tega gitu. Jadi akhirnya cari-cari alasan atau bahkan cari-cari masalah. Intinya 3, 6, 9, 12. Nah lebih dari 1 tahun itu yang udah, mohon maaf, turunannya udah nafsunya luar biasa. Kalau ada yang bilang misalkan, tapi Kang, saya ini pacaran supaya saya pengen jadi lebih baik, itu salah. Jadi pacar itu selalu menghantarkan kepada keburukan. Sebenarnya kepada keburukan. Psikis kita aja, sugesti kita aja yang menumbuhkan kemudian menjadi baik. Nah setiap dari kita, bukan setiap, mungkin di antara kita ada yang pernah berpacaran. Even saya juga Bang Zaki. Saya juga mungkin juga pernah menginjak itulah. Cuman saya ya udah pokoknya intinya kita sama-sama lah Bang Jaki ya. Kita sama-sama dulu pernah mengalami itu dan tahu banget diputusin itu berat nggak Bang Zaki? Berat. Pernah berapa lama galaunya Bang Zaki? Wow.
berlarut-larut sih bisa sebulan. Waktu diputusin sama Anya Geraldine tuh butuh waktu berapa lama? Itu nggak tidur-tidur kali ya. Oh, kan itu. Masya Allah. Jadi aku nanti nyampein beberapa poin. Yang pertama ini aku bahas dulu tentang fenomena pacaran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf kalau ada yang masih berpacaran. Saya sampaikan data dulu. Saya sampaikan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi aku coba lihat statistik gitu ya. Even ini statistiknya juga banyak data yang lama sebenarnya. Tapi bayangin data lama aja bisa menjadi data yang luar biasa di kemudian hari gitu. Maksudnya ini kalau misalnya pun tahun 2012, tahun 2017, 2018, sekarang bayangin 2020 gitu. Peningkatannya luar biasa. Jadi Oke, pertama aku sampaikan dulu. Di sini ada beberapa data terhadap tentang pacaran. Oke. Siap. Sepanjang 2017 itu ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kata Komnas Perempuan. Jadi ada sekitar 348.000 lebih kekerasan terhadap wanita. Oke. Nah, 1,5 juta, bayangin 1,5 juta siswi SMA itu mengalami tindak kekerasan. Even dari temannya dan juga dari pacarnya. Jadi udah ada yang namanya KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, tapi ada juga KDP. KDP itu kekerasan dalam pacaran. Nah, ada lagi data aborsi. Ini ngeri banget nih. Dari Komnas Perlindungan Wanita Perempuan. Dapat data 1,2 sampai 1,4 juta wanita itu setiap tahunnya aborsi. Jadi ini datanya luar biasa. 1,3 sampai 1,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Ya. Nah ini ada data lagi, misalnya catatan nih ya. Oke. Bentuk KDP, kekerasan dalam pacaran itu biasanya kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual yang pertama, kemudian ada juga pemerasan secara halus atau bahasa kitanya ini matre ya. Jadi dia nguras pasangan. Lalu kemudian yang ketiga pengekangan dalam pergaulan atau posesif ya biasanya dalam bentuk kekerasan dalam pacaran. Nah, dampak dari KDP ini apa sih? Dampak dari kekerasan dalam pacaran. Satu, trauma. Yang kedua, ada rasa kepercayaan yang kurang, rendah diri gitu ya. Kemudian stigma buruk dari masyarakat dapat, yang lebih buruknya apa? Aborsi tadi yang udah disampaikan sama hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Ya, pernikahan yang dilakukan karena ingin menyembunyikan kehamilan pasangan, itu pernikahannya tidak sah. Jadi pernikahannya tidak sah karena harus dilahirkan dulu anaknya, baru kemudian menikah. Gitu. Dan anak ini kehilangan hak waris dari ayahnya. Kalau anaknya cewek, ayahnya nggak boleh jadi menikahkan si anak wanita ini, harus pakai wali. Itu kebayang nggak? Luar biasa tersiksanya seorang anak ketika mendapatkan hamil di luar nikah itu, sebagai seseorang yang hamil di luar nikah itu, Masya Allah. Dan hebatnya kita belum bicara data tentang, saya kemarin tuh pernah bahas ini di salah satu kajian kemarin di Jakarta, itu bahas juga tentang fenomena pacaran dan dapetin datanya Masya Allah lebih lengkap lagi. Salah satunya adalah tingkat keperawanan mulai hilang itu di usia berapa, kita bisa dapetin data. Jadi kalau kita bilang remaja, pemuda, bangsa pacaran, itu rentangnya itu dari usia 15 sampai 20-an. Ini disebut remaja pemuda ya. Dan luar biasanya ini sudah sampai ranah ke teman-teman SMP. Jadi udah sampai ke ranah SMP. Bahkan hampir 80% lebih siswi SMP
itu sudah pernah melihat tayangan porno. Jadi kebayang rusaknya. Nah teman-teman, aku mau nganterin dulu. Yang aku bahas pertama tentang pacarnya dulu. Satu, ada bagian kata orang ahli neuroscience, ahli otak, itu disebut otak manusia ini ada otak depan yang kalau ini terlalu sering kena virus pornografi, porno aksi, itu bakal men-shoot, jadi ngerusak jaringan otak depan. Nah otak depan ini fungsinya adalah menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ini jadi mudahnya di sini. Jadi kalau orang udah bermasalah menentukan mana yang baik, mana yang buruk, kecenderungannya tadi gitu. Dia terlalu banyak nonton atau melakukan aksi pornografi atau pornoaksi ya tadi, pornografi atau pornoaksi. Yang rusaknya, damage-nya itu bisa jadi lebih parah dari narkoba, dari minuman keras, even dari tabrakan yang menyebabkan geger otak. Coba. Luar biasa nggak tuh? Cuman dari tayangan porno. Nah kenapa tadi aku juga bikin caption? Karena aku bikin caption di Instagram. Negeri yang ngeri gitu. Aku bilang, di mana kini pemuda menyimpan cinta? Mohon maaf nih rada vulgar memang sajaknya. Mungkin pada indah paras, seksi tubuh juga besar payudara. Hingga berkata, mohon maaf, link bokep bisa jadi pemersatu bangsa. Nyatanya ribut juga hanya karena beda klub sepak bola atau hal sepele lainnya. Wisata mata pada beranda mengikuti dan mencari TikTok seksi suguhan bidadari negeri dijadikannya bahan masturbasi. Handphone tak bisa lepas dihias game ternama, saling lempar hujat kadang lepas tawa. Bacot, cacat, AFK, begitu kata mereka. Ada pengagum senja, tapi jadi penyangga cinta, juga penikmat ganja, dianggap pacaran adalah petualangan cinta. Jadi aku ingin menggambarkan, ini pemuda tuh begitu sekarang, rata-rata. Jadi mereka kemudian kalau unsur, mohon maaf dia disebut atau ada konten yang porno aksi, itu mereka tuh tertariknya luar biasa. Nah ini yang ngeri saya Bang Zaki. Karena saya baru dapat berita. Jadi pagi-pagi saya sebelum bikin caption ini, pagi-pagi itu saya baca ada salah satu berita. Seorang wanita di salah satu kota besar di Indonesia, di Pulau Jawa, itu diperkosa oleh 7 orang temannya. Diperkosa sama 7 orang temannya. Dan ada berita lagi, seorang anak usia 16 tahun itu sudah melakukan hubungan seksual dengan 6 pacarnya. Jadi ini fuckboy banget nih. Dia punya 6 pacarnya, dan semuanya sudah disetubuhi, sudah digauli. Dan salah satunya hamil. Inisialnya P katanya tadi di beritanya. Dan orang tuanya lapor ke polisi karena nggak nerima anaknya dihamili. Gitu. Akhirnya ketahuan bahwa ada 6 korban di situ. Si yang wanita tadi pacarnya ini yang hamil dan yang 5 yang lainnya nggak mau ngaku, nggak mau melaporkan diri karena malu mungkin ya. Tapi dari si laki-laki pengakuan bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual dengan 6 pacarnya langsung, semua digilir luar biasa. Di beberapa tempat yang lainnya teman-teman bakal dapetin kasus-kasus yang subhanallah luar biasa. Dan selalu ada. Kok Kang Boni ngerti, kok Kang Boni tahu. Karena teman-teman saya yang cerita. Pap, saat parah Pap. Kan manggil aku biasanya Pap Bang Zek. Kalau teman-teman deket tuh, Pap parah Pap. Kenapa lagi? Ini ada, mohon maaf, ada video porno baru nih Pap. Di mana? Di Karawang. Ceritanya gimana? Ini begini ketahuan gini. Kalau lu dapet kata anak, lu lihat. Enggak ada diceritain sama teman-teman, ada di grup linknya. Ini udah coba kirim ke anak. Enggak lah. Jadi ternyata sampai produksi film porno itu di kita itu tiap bulan ada yang baru. Bahkan nggak tahu ya, mungkin tiap minggu ada kalau Ana rajin nyari gitu, karena Ana nggak rajin nyari ya. Banyak cerita dari teman-teman, nih baru nih Tat, nih dari sini nih, dari Karawang lah, dari Garut lah, dari Sulawesi lah, dari Kalimantan lah, dari Sumatera lah. Subhanallah, ini mau gimana? Makanya aku bikin lagi caption berikutnya yang buat para wanita. Nah, lalu di mana kini pemudi menyimpan cinta? Pada cermin sambil berkata, akulah yang tercantik di dunia. Berjoget ria, pamer paha dan belahan dada. Jika kecil, dia cari pembesarnya supaya orang suka. Cari baju seksi dan terbuka lagi-lagi supaya orang suka.
kulit putih, indah merona, badan langsing, hidung mancung, besarin pantatnya, kasih lihat semua, ikuti arus, yang penting bisa banyak disukai kaum pria, supaya bejibun pujian, subscriber juga followersnya. Ada juga yang larut pada drama, berharap cinta berujung romansa, cumbu, asik, artis Korea, hingga doyan pacaran, padahal nge-seks itu yang paling utama. Cari cara luapkan rasa, horny sudah tidak terjaga. Sampai juga diskusi dengannya mencari waktu kosong di rumah, kosan, atau hotel murah di sekitarnya. Yang penting bisa luapkan semua, biar nggak pakai pengaman juga nggak apa-apa. Hilang keperawanan, pria senang, minta nanti diulang. Terus itu sampai akhirnya dia buang. Calon bayi hadir ke muka bumi tak dikehendaki. Ujungnya kamu frustasi, bunuh bayi, dan juga bunuh diri. Ini fenomena yang luar biasa. Jadi intinya teman-teman, pacaran ini bukan hal yang biasa. Luar biasa. Kalau kita sudah menganggap pacaran menjadi hal yang biasa, selamat menikmati keruntuhan moral bangsa. Selamat menikmati keruntuhan mental bangsa. Pemuda hanya sebatas lendir akhirnya berpikirnya. Tidak ada cita-cita untuk kemudian bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik. Demi Allah, menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari jangan dekati zina. Saya baru masuk ke ayatnya. Insya Allah ada satu ayat yang ingin disampaikan. Teman-teman bisa menebak ayat apa? Quran apa? Ayat keberapa? Silakan. Ada? Boleh di chat. Saya hitung sampai 3. Saya kasih hadiah 1 juta rupiah. 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita buka Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Surat Al-Isra itu surat surat ke-17 kalau nggak salah. Surat ke-17. Oke. Ayat ke-32, teman-teman. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an. Seorang muslim yang baik senantiasa mengembalikan semua urusan kepada Al-Qur'an, dan peringatan dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya peringatan, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah salah. Kalau kita salah, jangan menyalahkan Allah. Hanya kita yang bermasalah. Sehingga kemudian masa lalu yang sudah pernah kita lalui, keburukan-keburukan, kemaksiatan yang pernah kita kerjakan dahulu, bertobatlah kepada Allah dan mulailah lembaran-lembaran baru dalam hidupmu, karena kau layak mendapatkan kebahagiaan itu. Kau layak bahagia dan kau layak dibahagiakan. Bagaimana mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan? Dekati Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seseorang itu bisa berpacaran? Karena lemah iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran untuk senantiasa kita menjaga diri kita. Salah satunya di Quran surat Al-Isra ayat 32. Sangat miris kejadian-kejadian yang tadi ternyata terjadi di negara mayoritas Islam. Artinya umat Islam di Indonesia tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada pacar, jangankan pada orang tua. Allah aja udah nggak takut. Apa standar engkau percaya kepada seseorang kalau dia sudah tidak takut kepada Allah? Apa standar setia seseorang kalau dia tidak takut kepada Allah? Apa standar? Nggak apa-apa. Ya, bisa di-unmute dulu. Ya, oke. Apa standar kesetiaan seseorang kalau dia tidak setia kepada Allah? Apa standar kasih sayang seseorang kalau dia tidak menyayangi Allah Subhanahu wa taala? Apa standar cinta seseorang kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bohong itu jadinya semuanya. Jadi pacaran itu melandaskan dasarnya semuanya kepada hawa nafsu atau biasa disebut dengan hawahu. Nanti kita akan bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat sangat buruk. Jadi dalam tafsir Jalalain dikatakan ini bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan janganlah melakukan. Bayangin. Jadi larangannya ini lebih keras daripada perkataan janganlah melakukan. Artinya bahwa jika kita mendekati zina saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Jadi jelas-jelas ini sangat terlarang. Jadi ngedeketinnya aja nggak boleh.
berusaha untuk kemudian sampai ke saluran-salurannya deh. Makanya di kajian barengan ACT kemarin di beberapa minggu lalu disampaikan sebaiknya laki-laki itu nggak ngefollow Instagram wanita dan wanita tidak mau di-follow sama laki-laki gitu. Untuk ngejaga hati teman-teman. Nanti kita lihat ayatnya. Lihat ayatnya. Nah, teman-teman yang ahwat ngejaga supaya nggak dapat pujian dan pengharapan dari laki-laki dengan cara nggak ngizinin laki-laki ngefollow dirinya. Dan ngebosenin katanya. Teman-teman, aduh bosen banget Tat kalau kayak gitu Tat. Nggak ada yang muji. Karena kan motivasi teman-teman ahwat tuh kadang kalau posting foto ya pengen dipuji. Pengen ada yang bilang ya ampun cantik banget. Ih, kamu lucu pakai baju itu, ya ampun. Ih, beda banget ya kamu sekarang ngurusin tuh. Itu seneng banget. Hawa tuh kan seneng dipuji. Masalahnya, laki tuh jago banget muji. Kalau ada maunya, bener gak Bang Jack? Kita banget itu. Kita tuh bisa buat satu puisi yang indah dikirim ke berbagai wanita. Dan wanita itu menganggap bahwa itu puisi yang spesial buat dirinya. Padahal kita kirim ke 10 wanita yang berbeda. Itu jagonya kita. Dan wanita mah selalu tulus tadi, makanya ngerasa ya ampun dinyanyiin sama Bang Jaki, lagu Glenn, lagu Armada, ya ampun. Itu paling jago kita itu. Nah wanita mah tinggal menikmati aja. Menikmati puja-puji itu. Makanya untuk menahan pujian itu salah satunya nggak mau di follow sama laki-laki. Yang kedua, laki-laki nggak usah follow ahwat. Kenapa? Ya tadi dan syahwat kita luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita tuh kalau sebelum menikah, dorongannya tuh ngerusak. Serius deh. Jadi kita kalau suka sama wanita tuh, kalau zaman jahiliyah tuh kepikiran tuh harus dapet nih cewek ini nih. Harus gue cobain, bahasanya subhanallah, sampai begitu. Bayangin ada anak SMA, Bang Zek, teteh semuanya, ada anak SMA, ini bayangin anak SMA bahkan wanita, dia bahkan bilang sama teman-temannya, gue pengen nyobain laki-laki yang itu tuh. Coba, ini ngeri banget gitu. Sekarang tuh udah bukan lagi masalah laki yang kemudian jelalatan, laki yang centil atau laki yang buaya gitu. Bahkan wanitanya aja udah mulai kayak begitu gitu, kayak ada petualangan, nauzubillah, seksual gitu. Ini disorientasi seks yang luar biasa. Terlebih nanti kita bahas LGBT gerbang berikutnya. Ini ngeri lagi kalau kita buka data LGBT. Berapa banyak yang lesbi, berapa banyak yang homo gitu. Kita nanti lihat, nauzubillah. Nah, jadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk mendekati. Jangankan melakukan, mendekatinya aja nggak. Makanya saluran-saluran yang bisa membuat kita dekat itu jaga dengan sebaik-baiknya. Buat kita nggak mau pacaran lagi, ya gitu. Jadi mohon maaf teh, saya nggak pernah ngatur jamaah supaya nggak nonton film Korea, nggak bisa saya. Cuman saya bisa menyarankan. Jadi kalau sudah menikah nonton film Korea sih, saya rasa nggak masalah gitu. Tapi ya buat saya tetap jadi masalah sebenarnya. Man, saya suka bilang misalkan sama istri, kamu nonton itu biar apa? Buat apa? Dia bilang saya pengen lihat bagaimana alur cerita itu supaya saya bisa ngebayangin nanti dan saya butuh bahan untuk kemudian bisa jadi bahan tausiah saya. Oh saya bilang ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau nonton film. Tapi saya tahu gitu kayak misalkan film yang kemarin gitu ya, yang setelah yang Incheon itu. Itaewon tuh, setelah yang Itaewon tuh apa? Proposal marriage apa tuh Ana lupa. Itulah diceritain sama si Ana kan. Terus kayak ada artis-artisnya gitu ya, kayak siapa? Hyunbin. Hyunbin tuh ini, Handi Boni, Hyunboni. Nah, jadi drama Korea ini masalahnya nganterin kita buat ingin menikmati romansa itu, teman-teman. Makanya ketika teman-teman coba aja Teh Rianti nonton film Korea, itu jadi pengen, ya ampun seneng banget nih dikasih sama cowok yang kayak gitu, ya ampun. Bahkan hidupnya drama banget deh gitu.
Jadi lebay banget nantinya. Setiap apa yang dilakukan jadi kayak ada soundtracknya gitu. Ya ampun ini. Waduh berbunga-bunga. Baru aja ketemu misalkan sama siapa udah ya. Oh yuk kayak udah kayak telenovela lah pokoknya gitu. Makanya bayangin rusaknya. Bayangin rusaknya generasi kita. Ada salah satu TV. Saya nggak sebut TV-nya. Saya sebut inisial saja ya. Itu menayangkan sekarang tayangan yang sinetron berpacaran dari SMP. Judulnya DJS. Itu udah dari SMP, coba dibayangin gak? Anak SMP sudah diajak berimajinasi buat bagaimana berpacaran itu indah gitu. Makanya kan sesuatu kemaksiatan itu dikemasnya dengan sangat indah. Subhanallah. Kalau zaman-zaman aku dulu, Bang Jack, itu zaman-zamannya BCL, Raffi Ahmad, Laudia Sibella, itu ada sinetron karena Pak judulnya apa ya, Putih Abu apa-apa gitu ya. Terus sama zaman-zamannya Agnes Monica bikin sinetron dulu, nah judulnya Pernikahan Dini gitu. Itu kan secara tidak langsung kita yang anak muda ngelihat dan kita jadi termotivasi untuk melakukan itu, dan itu dicontohin bukan hanya di TV, bahkan di sosial media. Luar biasa. Bahkan di sosial media pun digembor-gemborin terus. Dan ketika kita bilang jangan pacaran disebutnya lebay. Jadi jomblo aja disebutnya kamu nggak asik kayak gitu. Jadi kalah kita akhirnya. Kita bingung mau nganterin gimana caranya jomblo itu menjadi indah. Nah nanti ada solusinya. Nah solusinya itu di sesi kedua insya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang dari Al-Quran ini, Quran Surat Al-Isra ayat 32, catat dulu ya sama aku di chat supaya teman-teman bisa jadi pegangan ini. Quran Surat Al-Isra. Kalau ditanya kenapa kamu nggak mau pacaran, coba kamu baca Quran Surat Al-Isra ayat 32, gitu aja. Kenapa kamu nggak mau pacaran? Ini prinsip saya. Gitu. Kenapa emang? Kan bisa kamu pacaran, kamu cantik, kamu ganteng, kamu bisa, banyak yang kenal. Kenapa kamu nggak mau? Karena alasan saya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Keren kalau bisa begitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabillah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di mana kekejian zina? Kamu coba lihat data. Komnas Perempuan membuat data 1,2 sampai 1,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Ada lagi data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia bahwa usia remaja 12 sampai 20 tahun menjadi korban kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan marak di mana-mana, tayangan porno kemudian menyebar di sosial media, bahkan sampai ada kemudian pembunuhan beratasnamakan sakit hati atas karena cinta. Ini coba. Kalau dijelasin gitu, so kita nggak mau teh. Nggak mau pasti. Bahkan kemudian disebutin, kenapa ini menjadi sesuatu yang buruk. Ana pernah bilang, sebutkan satu alasan positifnya pacar. Nah kasih 10 juta. Karena sejatinya semuanya tipuan. Kalau kita bilang saya lebih bahagia, nanti kemudian kita bakal hancur udah gitu. Sekarang bahagia 1 bulan 2 bulan pertama, nanti udah hancur. Kalau emang mau saling menjaga, saling menyayangi, kenapa nggak nikah? Kenapa nggak mau nikah? Misalkan Teh Eis punya seseorang yang disayangi, disukai, dan memang ini saya tuh kayaknya udah cinta banget sama dia. Pertanyaan Anda, kenapa nggak dinikahin? Ya soalnya kita belum siap. Kalau belum siap, jangan memperlakukan sesuatu yang memang bukan hakmu. Dan itu pacaran itu satu, hanya ingat pacaran itu hanya menunggu untuk disakiti. Kemudian yang kedua, pacaran itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Kemudian pacaran itu secara hal yang kita lakukan itu bakal ngancurin masa depan kita. Bayangin hamil di luar nikah, ya habis waktu sama pacar. Kemudian apalagi pacaran itu menjauhkan pertemanan yang sehat. Itu luar biasa. Pacaran itu bahkan melupakan orang tua. Yang lebih hebatnya lagi adalah pacaran itu melunturkan iman.
Nah sekarang kita lihat di Quran surat An-Nur ayat ke-24 teman-teman. Surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-30. Surat ke-24 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Saya catat sekarang. Sekarang strategi laki-laki, cara peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki. Buat laki-laki. Nah, udah ditulis sama Teteh. Ya, ini buat laki-laki. Yang 30 buat laki-laki. Yang 31 nanti ditulis lagi sama Teteh. Ya, 30-nya lihat. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Jadi yang pertama, katakanlah kepada laki-laki yang iman. Man hiya iman. Apa itu iman? Al-imanu tasdikun bil qalbi, ikrolu bil lisan, amalu bil arkan. Orang yang iman itu adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, meyakini apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Dia mengucapkan dengan lisan. Jadi lisan itu salah satu cerminan iman. Jadi kalau lisannya terjaga, sering ngomongin yang baik, berarti imannya bagus. Berarti iman itu kondisi hati juga bagus gitu ya. Lalu amalu bil arkan. Lalu dia melakukan dengan tindakan. Jadi orang yang iman ini, Bang Zaki, yang sudah lepas dari bukan lepas ya maksudnya, sudah lewatin gerbang tobat. Tapi bukan berarti tidak tobat terus. Jadi gerbang tobatnya udah lewat. Jadi ketika Bang Zaki udah bilang nih gue capek gitu, saya nggak mau pacaran lagi, saya nggak mau gini lagi, saya mau tobat. Nah ketika saya udah mulai tobat dan Bang Zaki mulai sholat, Bang Zaki mulai nggak mau pacaran lagi, nah ini udah disebut dengan orang yang iman. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini landasan-landasannya. Kenapa apa kemudian harus saya lakukan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merintahin sama laki-laki itu agar mereka menjaga pandangannya. You become what you see. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah menyampaikan hal yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang iman tapi engkau tidak bisa menjaga pandangan? Jadi bagaimana kamu bisa berbicara tentang iman tapi kau tidak mau menjaga pandangan gitu. Ngomong kosong gitu, kita ngomongin iman tapi nggak mau menjaga pandangan gitu ya. Ini PR juga buat gua gitu. Ya Allah, diingetin lagi gitu. Lalu apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yahfadzu furujahum, dan kemudian dia menjaga kemaluannya gitu. Nah, Rasulullah SAW itu menyampaikan bagaimana salah satunya kita menjaga kemaluan itu salah satunya dengan saum. Jadi amalan yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau membiasakan saum, itu bisa dengan saum Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan itu bisa dilakukan. Tapi kalau mau juga bisa juga saum Senin Kemis ya. Senin Kemis saum, atau juga saum Daud ya, sehari puasa sehari enggak. Jadi Senin puasa, Selasanya enggak puasa, Rabu puasa, Kamisnya enggak puasa, Jumat puasa, Sabtunya enggak puasa, Minggu puasa, Seninnya enggak puasa, terus berlanjut. Nah saum itu menjadi satu amalan yang bahkan ajaib luar biasa. Insya Allah di bahasan yang lain nanti kita bahas tentang kerennya saum, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW senantiasa mengajak kita supaya sebenarnya selamat di dunia ini. Makanya kita nih cari masalah banget. Allah udah kasih tahu nih jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kata Rasulullah SAW jangan begini, jangan begini, jangan begini. Supaya kita bahagia. Cari-cari masalah sama pacaran. Itu kan jadi sakit hati. Itu kan jadi dikecewain. Itu kan jadi dikhianati. Itu kan jadi kemudian hilang keperjakaan atau keperawanan. Itu kan jadi ada masalah harus aborsi, harus jadi rudet bahasa Jermannya itu. Jadi bahasa Inggrisnya liur gitu. Jadi bahasa Hollandnya itu jadi cilaka kupamolah sorangan.
celaka sama perbuatan sendiri gitu. Padahal kata Allah jangan gitu, kamu ngapain gitu. Kan aku gak nyuruh begitu, kamu tuh disuruhnya ibadah. Suruh sholat, banyak kemudian beristighfar, banyak berbuat baik sama orang, berprasangka baik sama orang. Bukan kemudian Allah gak merintahin ke kita. Buat kemudian tuh coba kamu PHP-in orang, coba kamu hianati dia. Enggak. Allah Subhanahu wa taala nganterin kita jadi insan yang baik dan mengajak kita untuk memuliakan manusia. Insyaallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Masya Allah, jadi menjaga ini sulit luar biasa. Ya, Liverpool boleh sekarang menang. Perjuangan selama 30 tahun. Ya, alhamdulillah. You never walk alone, brother. You are nothing without Allah. Liverpool ini bukan The Jack ini, Liverpool ini. Nah, tapi mempertahankan juaranya berat luar biasa, ya. Masya Allah, mempertahankan kejuaraan luar biasa, beratnya luar biasa. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil bahwa menjaga ketaatan, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala teramat sangat berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti di Quran surat Al-Balad itu sebagai perjalanan yang mendaki lagi sukar. Jadi berat emang luar biasa. Jadi ini hal yang berat, tapi lebih berat kalau kita nggak lakuin. Oke, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi yang kita tahu mungkin chat bisa dihapus, ya. Pacar bisa diputusin. Oke. Kemudian hotel bisa cuman berdua yang tahu gitu ya. Kemaksiatan mungkin kita yang tahu. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terakhir di sesi yang pertama ini dan di ayat yang ke-31-nya Allah Subhanahu wa taala ngajak untuk kemudian kepada perempuannya, perempuan yang iman. Nah, ini lihat, Masya Allah nih, turunan ayatnya indah, brother, akhwat, nih sister, Villa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak para akhwat untuk yang pertama. Dan katakanlah kepada para perempuannya, orang yang beriman, pada perempuan yang beriman. Senantiasa agar mereka yaghudduna min absarihim. Jadi sama, yang pertama mereka menjaga pandangannya, lalu kemudian menjaga kemaluannya juga. Satu, menjaga pandangan juga, yang kedua menjaga kemaluannya juga. Ya, sorry. Yang banyak kemudian kita temukan itu adalah pekerja seks komersil dari wanita. Tidak sebanyak pekerja seks komersil dari laki-laki itu tidak sebanyak dari pekerja seks komersil dari wanita. Jadi wanita itu katanya semakin nakal semakin kaya. Nah laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Gitu. Makanya kalau laki jangan pegang duit banyak-banyak gitu. Kepikirannya maksiat nantinya. Makanya kasih ke istri. Tapi Ustadz kan saya belum nikah. Kasian deh lu ya berarti. Jadi mending nikah. Jadi kalau udah nikah kasihnya ke istri. Tapi kalau belum nikah kasihnya ke ibu. Itu kasih ke ibu. Insya Allah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dan وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada yang biasa terlihat. Dan Allah Subhanahu wa taala ngajak para akhwat. Jadi kalau ada yang nanya apa hukumnya untuk berhijab, wajib. Apa ayatnya ini? Salah satunya ada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga ada Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, ini jelas juga di sini sangat-sangat jelas. Teman-teman ya. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada, nah ini yang diperbolehkan melihat, ya, jadi mahram. Di sini langsung disebutin, satu suami mereka, dua ayah mereka,
3 mertua mereka, 4 putra-putra mereka, 5 putra-putra suami mereka, 6 saudara-saudara laki-laki mereka, 7 putra-putra saudara laki-laki mereka, 8 putra-putra saudara perempuan mereka, 9 para perempuan sesama Islam mereka, 10 hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, maksudnya sudah tidak berminat kepada perempuan. Lalu kemudian apalagi anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Kemudian sahabi ya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana batasan aurat wanita itu. Lalu kemudian disebutkan batasan itu adalah telapak tangan dan juga wajah. Jadi kalau dilihat dari hadis itu berarti kaki wanita itu termasuk aurat. Jadi harus dipakai kaos kaki sebenarnya. Ya, jadi pakai kaos kaki. Terserah teteh mau pakai kaos kaki sepak bola, mau pakai kaos mangga itu nggak ya teteh mangga. Mau sampai betis, monggo. Yang penting di kaos kaki karena serius saya punya temen yang sama kayak saya. Jadi ngelihat wanita itu dari kakinya. Jadi di Sunda itu ada istilah tentang perpecahan suku, Bang Zaki. Perpecahan suku itu bahasa kerennya adalah rombehen. Itu jadi kakinya itu pecah-pecah gitu. Itu kurang menarik. Jadi saya sama teman saya itu ternyata se-frame gitu dulu. Jadi kalau kita lihat cewek itu, lihat nih, Bon, kakinya mulus nih. Oh ya udah pasti keren gitu. Jadi kita ngeliat kalau kakinya bersih itu pasti dia bersih gitu, perawatannya hebat, bagus dan segala macamnya. Kalau aku ya, mohon maaf Bang Zaki. Makanya saya termasuk laki-laki yang juga suka membersihkan bagian kaki saya juga. Karena saya suka sama yang bersih kaki ya, saya masa nggak bersih-bersih kaki juga. Makanya ada alatnya Bang Zaki, ada alat untuk pembersih kaki. Nanti anak kirim ya, bisa didapatkan di Shopee harganya 17.500 insyaallah. Perawat kaki dikikir gitu Bang Jack. Enak tuh. Wah, pinggir-pinggirannya dan itu ada salapnya. Salapnya dijual terpisah. Jadi salapnya ini ada khusus. Bisa teman-teman bisa dapetin dari ada yang dari Oleh, ada yang dari macam-macam deh pokoknya. Itu jadi perawatannya bareng sama istri. Jadi cukup nggak pakai hand body doang? Ya boleh kalau beres mandi pakai ada yang aku pakai Vaseline misalkan. Pakai yang Vaseline yang buat kulit ya, lembab ya, itu bisa dipakai supaya kaki kita tuh terjaga. Nah ini kaki wanita itu jadi aurat. Jadi ingat ada laki-laki yang senang lihat kaki teteh itu, lu kakinya gitu. Makanya hati-hati. Kalau bisa di ini aja, kaos kaki ya. Kalau bisa kaos kakinya kaos kaki yang bentuk ular gitu ya, atau bentuk apa gitu ya. Intinya kaos kaki harus tutup. Kaki harus tutup. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Setahu saya, mohon maaf kalau sok tahu, setahu saya kebiasaan wanita Yahudi itu adalah memakai perhiasan di kaki. Jadi kebiasaan. Makanya kalau tidak salah guru saya pernah menyampaikan bahwa wanita itu tidak boleh memakai gelang di kaki, itu nggak boleh. Lalu kemudian ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita apa? Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah semua kamu kepada Allah. Kemudian disuruh ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan wahai orang-orang yang bertobatlah kamu kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Lihat, yang laki-laki, yang perempuan, diajaknya sama. 1, jaga pandangan. 2, jaga kemaluan. Lalu kemudian perhatikan auratmu. Lalu kemudian bertobat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, kita semua tobat sama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita lihat, atas apa yang kita pernah dengar, atas apa yang pernah kita rasakan. Lalu kemudian kita jaga diri kita untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di bawahnya yang akan kita bahas di sesi kedua, ditambah nanti ada ayat dari Quran surat Al-Hujurat tentang bagaimana kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyain di sesi yang pertama tentang fenomena pacaran ini segini, insya Allah mangga dipersilakan. Saya balikin ke abangku yang ganteng, Bang Zek. Tafadol.
Alhamdulillah, Ustaz. Luar biasa. Ini rasanya tuh kayak mohon maaf, ditampar bolak-balik gitu. Masya Allah. Lebih baik gitu ya, menampar membuat sadar daripada membelai tapi membuat lalai. Setuju. Insya Allah. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Insya Allah. Yang mau nanya boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Teteh sehat? Sehat, ketemu lagi Ustadz. Insya Allah, Alhamdulillah Teteh. Gimana Teh? Iya, makasih ya Ustadz udah bawain temanya baik. Ustadz mau nanya dong, kalau misalnya kita tuh mau ta'aruf, nah tapi misalnya misal gini, kita mau ta'aruf, nah terus kita tuh kayak ngeganjel dalam hati gitu Ustadz, apa namanya, misalnya nggak pengen atau nggak serak gitu Ustadz, padahal kan memang itu tuntunannya buat supaya kita mau menikah lagi. Itu caranya gimana ya Ustadz biar kita tuh bisa menerima, soalnya kan kalau kondisi udah apa ya, banyak yang jodohin atau gimana, kalau misalnya nggak pengen dijalanin tuh gimana sih Ustadz biar itu. Siap, Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Insya Allah pertanyaannya nanti aku jawab di sesi kedua. Jadi tentang ta'aruf, karena ya insya Allah di sesi kedua pas ngebahas kita tentang ta'aruf. Jadi yang di sesi pertama kita akan fokus ke teman-teman supaya nggak pacaran lagi, supaya ada komitmen nggak pacaran lagi, dan teman-teman tahu tentang makin sadar tentang buruknya pacaran. Itu yang aku pengenin di sesi pertama tuh. Jadi teman-teman tuh udah bener saya nggak mau pacaran lagi. Udah lelah Ustadz. Udah nih udah capek dan saya udah udah sepakat sama Ustadz deh. Sama bahwa kita nggak mau pacaran. Nah itu udah, kalau udah yakin segala macam atau ada yang mau ditanyain lagi. Tapi Ustadz kan begini. Nah itu aku senang banget kalau ada yang mau tanya tentang itu. Nah nanti yang ta'aruf, yang Teteh aku jawab di sesi kedua ya Teh ya. Insya Allah. Oke nih ada nih dari Oppo A3s ya. Main merek nih bawaannya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan komitmen yang biasa dibilang anak muda, bukan pacaran tapi chatnya itu sangat keluar dari ajaran agama. Yaitu bungkusnya doang deh. Jadi aku tuh, bukan aku lah. Bang Zek itu kalau nembak, jadi ke Bang Zek. Laki-laki itu kalau nembak itu manis banget kata-katanya. Dia bilang, aku gak mungkin ninggalin kamu, dan aku janji aku bakal senantiasa setia sama kamu. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Misalkan namanya siapa? Anita. Siapa? Wahai Anita, gak akan ada yang bisa misahin kita. Meskipun apapun yang terjadi, aku selalu bersamamu. Dia tuh ngomong kayak gitu ke wanita-wanita yang lain. Brengsek ini kadang laki-laki, ya kita lah gitu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, pikir-pikir. Jadi itu cuman komitmen asli itu adalah saya terima nikahnya, itu komitmen asli itu. Makanya disebutnya mitsaqon ghalidho, perjanjian yang teramat sangat berat. Itu ada tanggung jawab yang luar biasa gitu ketika seseorang mengatakan komitmen itu. Jadi kalau atau di ikhwan suka bilang, Ustadz saya nggak pacaran kok, Ustadz saya cuma saling menjaga dalam ketaatan, kita sama-sama chat, bohong, itu modus namanya. Jadi janganlah. Jadi bahkan untuk ngechat hindari. Seperlunya aja waktu kalau balas chat ikhwan tuh seperlunya aja. Assalamualaikum Ukti. Misalkan ada yang nanya ke Teh Ratna, misalkan Teh Ratna, Assalamualaikum Kak Teh Ratna, mau nanya nih, sekarang ada kajian ya sama Kang Boni? Jawab aja, Waalaikumsalam, iya. Boleh tahu nggak link Zoom-nya? Kasih. Kak Ratna nanti ada nggak? Udah nggak usah dibahas lagi, karena udah nggak bener nih. Kalau lu mau datang kajian ya datang aja. Kalau mau ikut ya ikut aja. Nggak usah nanya-nanya saya. Bodoh amat. Saya mau ikut mau nggak ya urusan gue, gituin aja. Jadi sejudes mungkin deh gitu. Tapi Ustadz kalau judes kan nanti saya nggak dapat jodohnya. Kata siapa? Jodoh itu didatangkan dengan cara yang terbaik, didapatkan juga dengan cara yang terbaik, dijemput dengan cara yang terbaik. Jadi dekati dengan cara yang terbaik.
bisa pentingnya kenapa itu kalau orang yang udah hijrah itu butuh morobi atau guru. Makanya morobi ya gitu atau guru wanita ya supaya bisa disambungin. Misalkan Zaki ini sering ke kajian aku misalkan bareng sama aku bukan jadi guru tapi lebih aku membersamai jadi sahabat Zaki. Terus Zaki bilang, Pap nih aku udah siap nih mau nikah nih Pap. Kira-kira ada gak kenalan? Zek bentar Zek. Anak cek stok istri ya. Kata istri sih kemarin ada yang belum nikah nih. Udah siap nih Jack. Iya Pap. Iya. Jaki mau yang kayak gimana? Saya nggak ribet nih Pap. Yang penting dia mau aja sama Ana. Yang penting yang paling terpenting dia tuh Pap. Dia tuh cinta sama Allah. Sama-sama mau ibadah. Oh siap Jack. Udah. Sambungin Mam. Jaki nih Mam. Minta jodoh. Ada stok nggak nih? Ada Pap. Orang mana? Jakarta. Udah deket juga tuh sama Jaki. Di mana? Itu di daerah Tebet tuh. Namanya siapa? Ini. Oh Jack nih Jack. Ada Jack. Stoknya Jack. Wah alhamdulillah Pap. Gimana dong Pap? Nanti kita taruh Jack. Gimana Pap taruhnya? Sesi kedua Jack. Kita jelasin Jack. Nah iya di sesi kedua. Bang brother. Ini udah pengen nikah. Saya kan memang sudah tidak. Oh ini tadi ada pertanyaan di atas ya. Oh Ulfa. Ya gitu Teh Ulfa. Jadi jangan hindari chat-chatan. Gimana cara nasehatin temen yang masih pacaran? Dia temen deket jadi gak enak nasehatinnya. Sama. Galaknya di saya aja. Teteh tinggal ngirim video aku aja. Satu. Yang kedua, Teteh bisa atau AA bisa dengan cara ngobrol baik-baik. Jadi pendengar yang baik. Terkadang dakwah itu gak langsung strike Teh. Jadi kita bisa pelan-pelan. Nah cara masuk pelan-pelannya itu target kita kan dia putus. Tapi bukan dia putus, mohon maaf. Target kita tuh bukan dia putus. Target kita itu dia iman. Target kita itu dia taubat. Ya itu. Kalau target kita dia putus, gampang. Cuman yang paling terpenting kan dia taubat. Nah cara taubatnya ini yang pengen kita temuin. Caranya adalah jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau bisa selalu hadir. Walaupun dia kita tahu dia masih pacaran dan dia maksiat masih gini, cuman jangan lelah untuk membersamai gitu, karena kalau nggak ditemenin sama kamu, nggak ditemenin sama teman-teman, itu bakal ditemenin sama teman-teman yang lain, yang solusinya nggak sebaik teman-teman gitu. Kalau teman-teman solusinya indah, sholat banyak zikir deh, misalkan nih, dia kelihatan nih aku lagi berbunga-bunganya, tahu nggak nih cowok gue tuh begini, cewek gue tuh begini. Nah kita jadi pendengar yang baik, oh ya gini, udah temenin aja dulu. Bukan mendukung ya, mohon maaf. Karena ini rencana dakwah. Strategi dakwah, ingat. Strategi dakwah. Pelan-pelan baru, oh ya gitu ya. Terus sampai titik dimana kemudian dia bakal ada kecewanya. Kenapa ya cowokku tuh gini-gini? Ya ampun, kenapa lagi sih? Kok aku lihat kamu tuh jadi banyak masalah sama dia tuh. Jadilah kompor yang baik. Ya, kompor yang baik. Kenapa kamu tuh jadi masalah sama dia tuh? Iya ya, aku tuh pikir dia tuh baik segala macam. Kayaknya sih aku udah lihat sih emang gelagat dia tuh kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kamu sabar deh. Pelan-pelan. Sampai ketika dia bilang kayaknya aku putus aja deh sama dia. Itu banget yang aku tunggu tuh. Aku tuh setuju banget kamu putus sama dia. Karena tuh dia kayaknya gak baik deh sama kamu. Udah putus, baru kemudian kita cara pendekatannya beda. Misalkan namanya Dina. Din, mau gak dapetin seseorang yang baik? Itu caranya dengan menjemput dengan cara yang terbaik. Dan gue tuh lagi berusaha buat kayak gitu. Lu kata siapa sih? Lu sok-sok nyeramain gue? Enggak, gue tuh bukan mau nyeramain lu. Gue baru denger nih, ada tausiah, ada video 1 minute booster gitu. Pasti itu video-video yang suruh putus ya? Enggak. Nih coba denger deh. Waduh. Cari tuh nanti di Instagramnya Pak Ustadz Andi Boni, di bawah-bawah tuh ada video yang tentang yang lembut deh gitu ngejelasinnya. Nah, cari itu dilihatin. Meskipun kita udah dapat video itu udah lama sebenarnya, tapi ya kayak pura-pura baru aja. Aku tuh tersentuh banget, meskipun sebenarnya nggak tersentuh juga gitu. Bilang aku tersentuh banget gitu. Ya ampun, iya aku tuh selama ini salah ya. Aku tuh pengen tobat tapi gimana ya? Aku nggak bisa. Ya udah insya Allah barengan sama gue. Selalu memposisikan jangan di atas, tapi selalu membersamai. Jangan pernah kita ngerasa di atas dia, teman kita, jangan. Karena nggak enak itu. Selalu posisikannya bahwa kita membersamai dia. Nasihat itu lebih bermakna daripada makan. Makan aja sehari 3 kali. Tapi nasihat
Meskipun sekali terucap itu bisa bertahan seumur hidup. Nasi paling bertahan sehari 2 hari, tapi nasihat itu bisa bertahan seumur hidup. Even ketika kita nasehatin dia, udah dengan sabar, pelan-pelan, udah pakai strategi, tetap dia jadi benci sama kita. Tapi camkan kata-kata aku, suatu saat dia akan seteng sama kamu. Bener nih. Suatu saat dia akan dia bakal nginget banget sama kita. Ana punya teman Bang Zek, 2 tahun kita musuhan. 2 tahun musuhan. Karena anak salah menyampaikan dakwahnya. Anak langsung strike gitu. Begini. Wah subhanallah. Anak juga ngerasa salah. Anak minta maaf tapi dia gak mau maafin. Sampai akhirnya dia ungkit-ungkit masa lalu anak. Buruknya anak subhanallah. 2 tahun Bang Jack. Kita gak pernah kontakan. Kita gak pernah apa-apa. Tiba-tiba dia ini datang ke rumah anak. Bulan Syawal. 2 tahun yang lalu. Jadi ini tuh teman SMA anak. Deket deh. Dan Masya Allah dia datang ke rumah anak, kemudian anak keluar, dan dia bilang, Bon, sorry, gue minta maaf, gue dulu begini, bener apa yang lu omongin, begini. Terus aku juga jadi, bro, gue yang minta maaf, gue dulu tahu lu begitu, harusnya gue pelan-pelan ngasih tahu lu, tapi ya ekspresi hijrah gue mungkin terlalu berlebihan, jadinya malah kayak ngehina lu. Wah, jadi kita sama-sama berpelukan. Nah, ini yang disebut wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ahsanu wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Berbeda kejahatan dengan keburukan, balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Berbeda kejahatan dengan kebaikan, balaslah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Maka seandainya ada permusuhan di antara kamu, Allah akan menjadikan teman yang setia. Waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Makanya perlu sabar dalam dakwah. Oke, beberapa pertanyaan lagi Bang Zek, nggak apa-apa nih? Oh, Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum dari Teh Eis Damayanti. Saya kan memang sudah tidak ingin pacaran, tapi kadang suka mikir gimana ya nanti jodohnya. Nah, bagaimana buat meyakinkan diri jodoh pasti ada, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Berarti masalah Teteh ini udah pertama Teteh udah gak mau pacaran. Tapi ada kekhawatiran di Teteh gimana kemudian saya bisa mendapatkan jodoh, karena biasanya pikiran kita sama berarti dulu. Nggak mungkin pernikahan itu lewat nggak pacaran tuh nggak mungkin gitu kayaknya. Pasti harus pacaran dulu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin banget gitu, karena nikah tuh bukan setahun 2 tahun gitu, bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Masa saya harus menjalani hubungan dengan seseorang yang baru saya kenal 1 minggu? Itu nggak mungkin gitu. Wah, jeng kalau di video sinetron tuh langsung kamera zoom in zoom out gitu. Padahal nggak kayak gitu. Nah, pertama Teteh nggak usah memikirkan sesuatu yang bukan urusan Teteh. Jodoh itu udah urusan Allah. Gitu. Kita ada kodo, ada kodar. Ya, suatu kodo itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti. Contoh, aku laki-laki, Bang Zaki laki-laki, Teh Rianti wanita, itu pasti begitu, nggak boleh dirubah. Kematian pasti, Nah, qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa ikhtiar kita, bisa ikhtiar untuk kemudian menjemput dengan cara yang terbaik dan mendapatkan lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya kita bisa berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau Teteh pengen mendapatkan seorang yang hafiz Quran, pantaskan diri kita untuk menjadi seorang yang bisa layak membersamai seorang hafiz Quran. Kalau ingin mendapatkan seorang pasangan yang ahli ibadah, perbaiki ibadah kita supaya kita dipersandingkan dengan seseorang yang ahli ibadah juga. Dan nanti kita akan bahas di konsep ta'aruf. Sebenarnya ada ta'aruf, ada khitbah. Nah, ini ada tahapan yang masih panjang sebenarnya. Tapi kita bahas sedikit-sedikit lah, insyaallah mudah-mudahan. Jadi, nah gimana buat ngeyakinin diri jodoh pasti ada. Dan ini pasti ada Teh. Jodoh itu sudah pasti ada. Tinggal yang belum pasti itu adalah kenapa kita lebih ribet mempersiapkan menjemput jodoh daripada menjemput kematian. Yang jelas-jelas lebih pasti lagi. Mau suka nggak kita mati. Jadi nggak usah terlalu sibuk mikirin tentang jodoh, tapi sibukkan diri kita dalam menitik tobat, taat, hentikan maksiat. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakuin, jangan lakuin lagi. Tatap masa depan yang indah yang layak kau perjuangkan. Titipkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana untuk menolak pria secara halus tanpa bermaksud untuk menyakiti perasaan mereka? Karena diri sendiri sudah berkomitmen untuk tidak pacaran lagi. Nggak usah halus-halus kalau pacaran itu. Nolak pacaran itu. Mau nggak? Udah bikin puisi dia segala macam. Bilang aja enggak. Maaf ya, aku nggak mau. Aku nggak bisa. Atau kalau pengen jadi dakwah, kasih ayat yang tadi. Kamu udah baca belum Quran surat ini? Bacain deh. Menurut kamu gimana itu kira-kira? Iya sih, pacaran tuh nggak boleh, tapi kan itu adalah perkataan orang-orang Yahudi. Kasih tahu aja. Jadi gitu ya. Anissa, dari Teh Anissa mau bertanya bagaimana hukumnya kalau kita berdoa tapi sambil menyebutkan nama seseorang dalam doa kita. Ini banyak pendapat sih berbeda-beda ya intinya. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang nggak usah maksain gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih ngerti, lebih tahu siapa yang terbaik untuk. Nah, istiqoroh itu ya tadi dalam sholat istiqoroh pun ketika kita berdoa itu kita meminta yang terbaik menurut Allah. Karena sejatinya Allah lebih mengerti siapa yang terbaik buat kita. Contoh misalkan, Teteh mau menikah, pilihannya 2, Kang Zaki, Kang Boni. Misal ya, mohon maaf nih, bukan asli. Kang Zaki atau Kang Boni. Mungkin secara tampilan sekarang ngelihatnya kayaknya Kang Boni lebih soleh. Tapi belum tentu. Belum tentu. Jadi bahagia itu justru bersama Kang Zaki. Saya ternyata hanya bagus di casing. Kang Zaki bisa jadi manis hatinya. Lembut hatinya, takwa dirinya. Bisa jadi kayak gitu. Makanya yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati, alimul ghaibi wasyahadah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka titipkan yang terbaik gimana Allah aja Tenisa gitu. Ya Allah, siapa yang terbaik buat saya ya Allah? Saya punya Rudi, saya punya Zaki, saya punya Farid, saya punya Ahmad. Di antara sekian ini ya Allah, siapa yang terbaik ya Allah? Insya Allah. Mau bertanya kepada bagaimana, maaf jika keluar dari topik, bagaimana cara mengatasi tindakan bermaksiat lalu bertobat kayak maksiat tobat seperti itu. MJ sholat terus maksiat jalan, konsistensi brother. Jadi pertama taubat itu menghantarkan kepada taat. Kalau taubatnya benar. Taubat yang benar akan menghantarkan kepada taat. Ciri diterimanya taubat apa nih, Bang Mau? Salah satu ciri diterimanya taubat adalah kita benci sama kemaksiatan yang dulu pernah kita lakuin. Tapi bukan benci sama pelakunya Bang Zek. Tapi benci sama perilakunya. Jadi misalnya mohon maaf. Saya misalkan pernah zina misalkan. Dan Bang Zek tahu. Nah karena Bang Zek sudah tobat, udah beriman, Bang Zek itu bukan benci sama akunya, tapi benci sama sikap yang ada di akunya. Maka Bang Zek akan mendakwahkan ke aku agar aku meninggalkan sikap itu. Jadi Bang Zek bakal dakwain ke gue supaya gue ninggalin perbuatan buruk itu. Jadi kalau kita udah benci sama pelakunya, gimana bisa kita kemudian dakwahin dia gitu. Jadi iya betul dia lagi maksiat, tapi jangan nutup dong pintu taubat yang bisa jadi datang kepada dia, pintu hidayah yang bisa muncul kepada dia. Jangan-jangan asbab hidayahnya dari saya. Bismillah, saya mau coba dakwah buat dia, misal. Jadi untuk menutup cara kita tidak bermaksiat, tutup potensi maksiat. Misal, potensi maksiatnya dari banyaknya kita megang handphone, akhirnya kita ngebuka hal-hal yang nggak benar, maka kurangi penggunaan handphone. Gitu. Kalau misalkan buat teman-teman main ular-uleran itu bisa menghindarkan maksiat daripada yang lebih bodohnya lebih parah, ya silakan download ular-uleran gitu. Mau download ular-uleran, mau download teka-teki lontong, teka-teki silancap lontong gitu, terserah antum lah. Pokoknya ada kemaksiatan yang antum tutup gitu potensi itu. Download COD kayak gitu ya. Atau ya apalah yang bisa, tapi untuk awalan menghindari mudarat yang lebih besar gitu. Lalu kemudian lingkungan tutup,
misalkan, saya nggak boleh terlalu ketemu sama dia, karena kalau saya ketemu sama dia, saya kayak suka banyak kegibah, saya suka banyak ngomongin orang, bahkan saya suka misalkan maksiat ini, maksiat, nah itu di teman-teman sendiri yang tahu gitu. Itu tuh potensi. Jadi bisa maksimal. Yang berikutnya doanya di Quran surat Ali Imran ayat 8. Ya, hafalin nih, wajib hafal nih teman-teman yang ada di sini, di 69 participants yang ada di kajian ACT, ini tolong dihafalin. Oke, lanjut. Saya baru aja putus Ustadz selama 3 bulan pacaran. Alhamdulillah tuh kan, ya nggak jauh ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ngan sakit tuh, bobogohan. 3 bulan pacaran, dan alhamdulillah pacarku yang putusin. Itu pun rasanya sakit. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Teh, kata istri aku, lebih sakit gigi daripada sakit hati itu. Sakit hati mah bisa diobatin dengan tobat. Sakit gigi coba teh. Aduh, cabut gigi. Aduh, kesiksa luar biasa. Nggak tahu jadinya kalau saya yang harus diputusin mungkin lebih sakit. Oh, pacarku yang oke. Awalnya saya nggak mau pacaran, tapi karena dengan segala kata komitmen yang diucapkannya, ya tuh kan, nih laki-laki paling jago, sebel sama laki-laki. Makanya aku paling nggak suka Bang Jack sama laki-laki itu. Iya lah Bang. Awalnya saya nggak mau pacaran, tapi karena dengan segala kata komitmen yang diucapkannya di awal kenal itu, ngajakinnya memang untuk serius. Prep. Untuk menikah. Bahkan pada awalnya ditolak beberapa kali pun masih tetap mau serius. Tapi pas saya terima, sudah datang ke rumah juga untuk kenalan, gak lama setelah itu jadi putus. Memang dari awal saya pun udah gak nyaman Ustadz punya hubungan yang belum tahu seriusnya. Itu maunya kapan sih seriusnya? Seperti yang udah Ustadz bilang, namanya perempuan lambat laun jadi sayang. Lambat laun jadi sayang, malah diputusin. Kitanya udah sayang, malah kita yang dibuang. Itu tambahan dari aku. Pertanyaannya, gimana cara kita sebagai perempuan untuk kuat Ustadz, melihat mana yang serius dan hanya sekedar kata-kata aja Ustadz. Karena kadang baru serius beneran dan tidak. Apa ini? Udah nggak pernah ketemu, sekalinya datang ke rumah, nggak lama setelah itu ternyata nggak sampai kepada serius yang diharapkan. Mohon maaf, jadi sekalian cerita. Mantanku kebetulan yang sekarang ada dalam Zoom ini. Waduh, astagfirullah. Alhamdulillah. Mohon jawabannya biar kami betul-betul belajar tentang serius yang benar-benar serius Ustaz. Alhamdulillah, mantap. Sekalian dua-duanya anak hajar nih. Alhamdulillah. Hei, kamu laki-laki, jangan mempermainkan keseriusan. Tolong. Kalau kamu benar-benar serius, nggak usah ngomong saya serius sama kamu. Bilang seriusnya sama orang tua dia. Datang yang benar, gentle, be a man, bukan bench gitu, be a man-nya. Be a man benar-benar laki gitu. Bismillah, laki-laki sejati itu nggak pernah mempermainkan wanita. Wanita itu cantik seperti Barbie, dan laki-laki nggak pernah mainin Barbie, brother. Tolong, kalau udah benar-benar mencintai satu wanita dan ada wanita kedua yang hadir dan kamu mencintainya juga, maka cintailah wanita yang kedua. Karena seandainya kamu benar-benar mencintai wanita yang pertama, tidak akan pernah muncul wanita yang kedua. Kecuali poligami, dan dia setuju. Kok jadi ke sana ya? Itu bahasanya beda lagi itu. Jadi teman-teman, laki-laki ya oke, serius. Kalau emang udah bener, antum udah mau tobat, antum udah pengen bener-bener. Jadi kapan sih siapnya menikah? Ketika potensi maksiat itu udah hebat. Nikah aja mending. Bener anak serius, bener. Even yang sudah gagal dalam pernikahan, daripada kemudian potensi maksiatnya hadir lagi, mending nikahin aja. Sampai kalau bisa bilangnya gini, Ustadz, tolong nikahin saya siapapun, dimanapun, dah nikahin aja deh. Saya terima aja gimana barangnya udah deh. Gitu. Saking udah gak kuatnya, mending gitu aja. Misalkan Bang Zaki misalnya udah, aduh Ustadz, godaannya udah hebat Ustadz nih.
ada Anya Geraldine, ada Pevita Pierce. Ustadz saya nggak tahu milih yang, pokoknya Ustadz saya minta sama Ustadz, saya nikahin aja sama siapa aja Ustadz. Mau janda, mau single, silakan deh Ustadz. Yang penting saya nikah, ada penyaluran saya. Nah itu udah hebat. Gentlenya laki-laki di sana. Oh, maaf ya. Daripada maksiat, kan aneh. Apalagi kalau di Makassar. Di Makassar itu ada istilah uang panai. Ini mempersulit pernikahan. Kenapa hukum adat di atas hukum Allah? Hukum adat di atas hukum aturan Allah dan Rasulullah SAW. Jangan mempersulit pernikahan, teman-teman, kasihan anak-anak kita tuh udah, berat banget anak muda itu untuk nahan kemaksiatan tuh. Dan buat wanita, teteh keep calm. Teteh keep calm. Saya bukan bela teteh juga. Teteh juga jangan baperan jadi orang. Jadi teteh kalem, santai. Teteh perbaiki tobat sesuai arahan tadi Quran surat An-Nur ayat 31, yang laki-laki 30. Ayo perbaiki bareng-bareng. Kalau emang jodoh ketemu deh nanti. Jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Kitanya udah fokus aja bikin suatu hal yang perubahan yang lebih baik di hadapan Allah. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya yuhannas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi yang pertama itu kata Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang pertama itu bikin diri kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu perbaiki silaturahmi kita. Silaturahmi itu kata ulama memperbaiki hubungan kita dengan yang serahim atau ikatan darah. Artinya dengan orang tua, dengan ayah, dengan kakak, itu perbaiki tuh hubungan saudara kita. Dan jangan akhirnya kita baik sama orang tapi sama keluarga buruk gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau memang serius nikah aja. Gimana caranya nasihati teman melakukan hijrah yang katanya memperbaiki diri tapi seolah-olah memperbaiki dirinya hanya untuk mendapatkan jodoh yang baik saja, bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli ma nawa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya, karena hijratu lid dunya. Barang siapa yang hijrahnya faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan rasul. Jadi enggak ada yang diharapin lagi kecuali kasih sayang Allah dan rasulnya. Cuma pengen lebih dekat sama Allah, pengen lebih dekat sama Rasul. Tapi barang siapa yang hijrahnya di dunia karena urusan dunia, atau karena ada seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan itu, tapi dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Rugi, brother. Kasih tahu, rugi. Jadi, luruskan niat kita. Dalam tobat, perlu luruskan niat. Tadi malam itu ada yang diskusi sama saya, Bang Jack, sampai jam 10. Dia seorang Protestan, yang saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Kalau dia bilang, saya masuk Islam karena pacar saya wanita, saya seorang Islam. Saya bilang, nggak bisa. Kamu harus diskusi sama saya panjang sampai memutuskan kamu mau syahadat. Nah, akhirnya tadi malam sampai jam 10 kita diskusi, dan rencananya hari ini dia mau ketemu saya lagi. Mohon doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bukan karena ingin wanitanya. Maka saya bilang, ini udah pasti jodoh kamu bukan? Belum tentu kan. Ya artinya ketika dia nggak jadi jodoh kamu masih mau memilih Islam nggak sebagai agama kamu? Dia senyum, maka dari situ saya harus ketemu ngobrol lagi. Gimana hukumnya kalau saya sudah diterima khitbahnya, tapi misalkan dia ta'aruf lagi dengan ikhwan yang lain? Nggak boleh. Jadi kalau udah di khitbah, itu dilarang ta'aruf lagi dengan yang lain. Wanita nggak boleh menerima ta'arufan dari pria lain kalau sudah di khitbah. Ini serius masanya, kalau udah di khitbah tuh udah serius, udah netepin dia. Kecuali hal-hal yang diatur dalam kaidah syariat untuk kemudian membatalkan khitbah itu. Dan itu nggak rugi kok. Misalkan Teh Rianti sama laki-laki ikhwan ta'aruf sampai khitbah gitu. Tiba-tiba ketika di khitbah itu laki-laki bilang, mohon maaf Teh Rianti, karena biasanya di khitbah itu sudah ditentukan insya Allah tahun depan, bulan depan, atau 3 bulan lagi kita akan nikah, udah gitu kalau di khitbah. Fase di khitbah tuh Teh. Kata laki-lakinya tiba-tiba bilang ke Teh Rianti gini, Teh Rianti, mohon maaf dengan sangat, sepertinya
jenjang kita sampai ke pernikahan itu kita batalkan karena ada keraguan-raguan dalam hati saya untuk memilih Teh Rianti sebagai calon istri saya. Mohon maaf, saya batalkan. Mohon maaf ya, nauzubillah kalau kejadian. Tapi saya nanya nih, kira-kira Teh Rianti rugi nggak? Nggak rugi. Dicium enggak, dipeluk enggak, dipegang enggak. Cuman kita ada niat untuk kemudian menikah. Nah, coba sekarang pacaran. Dicium udah, dipeluk udah, nauzubillah. Dinikahin enggak, ruginya luar biasa. Makanya hukum barat tuh ruginya luar biasa. Nauzubillah. Gimana cara meyakinkan diri untuk siap bertaaruf? Nanti kita jawab di sesi kedua ya. Mantanku yang sekarang oke. Iya, paham. Oke. Nice. Bagus. Jadi lagi sama-sama meniti dari jalan tobat. Alhamdulillah, senang banget. Mantan pacar dan pacar bisa akur ya, alhamdulillah. Ustadz, sekali lagi bagaimana caranya memberi nasihat saudara sendiri yang berpacaran agar tidak berpacaran? Iya, tadi sudah dibahas intinya. Cara memberi nasihatnya itu dengan cara yang terbaik dan punya strategi dakwah pelan-pelan. Bagaimana hukumnya saat berdoa meminta spesifik kapan kita ingin menikah? Boleh. Ya Allah, saya ingin menikah tahun depan. Dan itu harus jadi ikhtiar, harus ada jalan ikhtiar kita. Bismillah, harus ada ikhtiar, jalan ikhtiar. Harus diikhtiarin ya, gitu. Allahumma zukni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah ya Rabbi, rizkikanlah kepadaku untuk senantiasa mencintaimu, cinta kepada seseorang yang juga mencintaimu, dan dekatkanlah aku kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Itu keren banget. Oke. Bang Jaki, kita lanjut sesi 2 atau gimana? Jawab pertanyaan aja. Kayaknya nampaknya semakin bertambah pertanyaannya. Ya, saya sempat berpikir apa bisa. Oke. Gimana caranya agar kita ikhlas dengan jawaban doa dari Allah tentang jodoh? Jawaban doa dari ya, saya sempat berpikir apakah Allah lebih sayang dengan orang dari jawaban doa saya dibandingkan dengan saya. Karena jawab Allah di luar ekspektasi saya, di luar beda banget sama yang saya minta. Saya sudah coba bertahun-tahun berdoa, ternyata jawabannya tetap sama. Nuhun, Ustadz. Gimana caranya agar kita ikhlas? Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Teh Gilang. Sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Intinya Allah lebih ngerti apa yang terbaik buat Teteh. Nggak mungkin Allah itu mengecewakan hambanya. Saya sangat yakin itu. Mustahil Allah mengecewakan hambanya. Kalau saya menjalani sesuatu atau menerima sesuatu yang buruk, pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya tahu Senin kemarin tuh saya ngobrol ada Liko ya, Bang Zaki, dan saya di Liko itu bahas gini. Cara Allah mencintai hambanya itu unik gitu. Kadang menghantarkan sesuatu yang buruk tapi membuat kita semakin mendekat kepada Allah. Dikasih sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kita, bahkan membuat kita rugi di dunia, tapi justru itu cara Allah membuat kita lebih dekat sama Allah. Beres kemudian Liko itu, saya pulang. Dari tarbiyah itu saya pulang, ketika saya pulang di jalan saya tabrakan beruntun ternyata. Jadi mobil saya nabrak di depan, yang di depan nabrak orang, yang di belakang saya nabrak saya. Jadi saya posisinya di tengah-tengah. Masya Allah, itu saya baru beres sampai jam 12, handphone mati pula, nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Diserang warga. Masya Allah, qadarullah ada jamaah yang kena. Sempet-sempetnya minta foto lagi. Lalu kemudian akhirnya dari situ saya ambil hikmahnya. Oh ya Allah, saya baru beres ngomong itu. Jadi cara Allah itu unik dalam mencintai kita. Kalau saya nanya sama teman-teman, kapan sih Teh Gilang nih nikmatnya ibadah tuh lagi kapan? Nikmatnya sholat tuh lagi diuji kan. Jadi ketika kita lagi diuji itu kan kita makin dekat sama Allah. Nah ini kita latihan supaya nanti ketika kita dikasih kenikmatan kita nggak lupa sama Allah. Oke, Syarah Anggi. Apa sajakah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk mempermudah kita dipertemukan dengan jodoh yang? Oke, sekali lagi saya tekenin,
Jangan fokus untuk mendapatkan jodoh. Jadi fokusnya mendapatkan ridho Allahnya. Jadi Allah ridho ketika bagaimana. Jadi bukan gimana ya supaya dapetin jodoh yang soleh. Tapi bagaimana supaya Allah ridho. Nah, amalan-amalan yang kita kerjakan itu yang akan memperindah jodoh kita gitu. Jadi bukan amalan ini yang akan mendapatkan jodoh kita, tapi amalan ini yang kemudian kita persembahkan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperindah, memperbaiki jodoh kita. Ingat, jodoh itu cerminan diri. Jadi gimana baiknya kita melihat sikap diri kita, ya seperti itu yang akan kemudian lahir. Dan mohon maaf, biasanya gini ya, kalau saya, yang saya sudah temuin faktanya. Jadi rata-rata laki-laki itu akan mencari wanita yang seperti ibunya. Dan wanita itu akan mencari laki-laki yang seperti ayahnya gitu. Catatan, itu pun kalau orang tuanya sukses mendidik anak gitu. Rata-rata laki itu nyari istri kayak ibunya gitu. Dan istri saya ini persis banget kayak ibu saya gitu. Cuman beda cerewetnya aja gitu ya. Jadi sama kesananya. Bawel dalam ngingetin apa kebaikan lah intinya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi, amalan yang bisa kerjain itu teteh bisa lihat, salah satunya fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro, banyak meminta ampun kepada Allah. Jadi membaca istighfar atau saidul istighfar, mahkotanya istighfar. Mengatasi rasa cemas akan suatu aib dengan mantan ketika ingin ta'aruf dengan seseorang. Apakah aib harus disampaikan atau tidak? Tutup. Nggak usah diceritain, tutup. Dan nggak ada gunanya dia tahu gitu. Buat apa? Allah Subhanahu wa taala udah tutup serapat-rapatnya, maka kita juga jangan membongkar itu. Ya, jangan dibongkar. Misalkan mohon maaf ya, Bang Zaki mau ta'aruf dengan seorang akhwat gitu. Tiba-tiba Bang Zaki ini nanya, "Kamu masih perawan atau enggak?" Iya, nanya, "Dulu kamu sama pacar kamu pernah ngapain aja?" gitu. Itu sebenarnya pertanyaannya nggak penting. Karena kalau sudah menikah itu kan kamu mencintai aku hari ini dan seterusnya. Bukan masa lalu kamu. Masa lalu udah lewat, jangan dibahas lagi gitu. Jadi sekarang mah tinggal fokus meniti hari ini dan masa depan. Saya udah ikhtiar Ustadz, sudah mencoba ta'aruf namun qadarullah gagal karena ibunya nggak setuju. Ya sudah, nggak apa-apa. Cari yang lain. Oke, gimana ya kalau saya minder yang saya suka dia bedanya 17 tahun, dia pernah bilang suka tapi saya takut mengecewakan. Saya minder yang saya suka ini bedanya 17 tahun, lebih tua gitu berarti ya. Dia pernah bilang suka tapi saya takut mengecewakan beliau. Nah, kalau standar ukuran memilih, nanti kita bahas oke, sekalian lah ya. Kalian saya bahas nanti yang ntar. Aduh, banyak banget ya, kasihan nih kalau nggak dijawab. Iya, makin banyak, Seth. Jadi, oke, pertanyaannya lanjut dulu sama David Ria, gimana? Oke, jangan takut itu mengecewakan Allah. Jangan takut mengecewakan. Jadi kalau takut mengecewakan Allah, insya Allah beliau tidak akan kecewa. Jadi syarat-syarat dalam memilih kriteria jodoh aja yang harus kita penuhinya. Kayak misalkan baik agamanya, itu kan yang paling fondasi yang paling utama, insya Allah. Kayak hartanya, ganteng fisiknya, tapi nggak iman, ngapain? Nyiksa. Bang Zaki ganteng, main anak band, soleh, lengkap. Insya Allah. Saat ini saya sedang ta'aruf. Dari awal saat perkenalan dan bertukar bio, sudah dirasa ada kecocokan dari komitmen, visi, dan misi pernikahan ke depan. Dan saat ini saya ingin melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, namun saya ragu. Karena saya belum ada penghasilan, karena terkena PHK sebelum bulan puasa kemarin. Kira-kira, apakah ada solusi jika nanti saat saya ingin menghadap ke keluarga dia, harus bagaimana Kang? Karena jujur saya ada rasa takut. Nah, oke. Lanjutin surat An-Nur ayat ke-32-nya. Oke. Surat An-Nur tadi 30 buat laki-laki, 31 buat perempuan, 32 buat keduanya yang masih jomblo. Lihat kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Ini intinya di sini. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah, artinya ada perantara Bang Zaki. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jadi harus ada perantara yang mempersatukan. Bisa saya buat Bang Zaki sama seseorang atau siapa. Jadi biasanya ada Ustadz Sani di tengah. Kalau saya biasanya dibikin grup itu. Ceweknya di grup itu, cowoknya di grup itu juga. Kemudian murobinya di grup itu juga. Jadi dia kalau ada ngechat nggak pernah japrian. Jadi langsung di WhatsApp grup itu. Dan nggak boleh japrian. Hebatnya gitu. Jadi ada yang menikahkan. Wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang sendirian, minkum di antara kamu, wasolihin, dan orang-orang yang layak min ibadikum, dari hamba-hamba sahayamu yang baik, wa imaikum, baik yang perempuan maupun laki-laki. Iyakunu, mereka adalah fuqara, orang-orang yang fakir, jangan khawatir, yuknihimullahu min fadlih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, kemampuan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir masalah rizki ketika mau memulai pernikahan itu. Betul, tapi perlu ikhtiar perencanaan yang baik. Ya, jadi misalnya selepas saya PHK ini, bulan puasa saya di PHK. Oke, sekarang apa yang saya mau kerjain? Jadi jangan, aduh saya di PHK nih, saya nggak pede nih. Mending kita keluarin solusinya. Saya mau usaha. Usaha apa? Mau jadi resellernya bukunya Handi Boni, atau mau jadi reseller bukunya Kang Zaki, mau jadi misalkan apa, dagang masker, dagang cilok, cimol, cilung, cilur, ciler, cireng, apa lagi tuh, banyak tuh. Cilor ya, banyak, tahu bulat. Yang penting halal, brother. Masya Allah, yang penting halal, bismillah. Ana dulu waktu nikah sama, saya yakin sama ayat ini. Pasti ada rezekinya. Pas nikah, alhamdulillah, 3 bulan gak ada pekerjaan, stres. Tapi kemudian kan ada rezekinya, jadi gak usah khawatir. Jadi ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezekinya. Jadi gak usah khawatir. Jika mereka miskin, jika mereka belum dapat pekerjaan, jika mereka kurang kemudian merasa gak yakin dengan keuangannya, kalau nikah saya nanti gimana ngasih makan istri saya, ngasih makan anak saya. Bayangin, belum punya anak, nikah aja belum, udah kepikiran gimana cara ngasih makan anak. Kita tuh boros karena kita sendirian. Coba deh berdua, insya Allah makin boros ya. Kalau udah berdua itu insya Allah. Jadi ada, ini buat apa ya? Ini kayak misalkan Ana punya, alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak, Kang Zaki, OTW 4 insya Allah, bismillah. Nah kan target 11. Nah Ana tuh kan ketika Ana mau jajan itu Ana mikir dulu gitu. Kayak tadi gitu ya, punya uang, misalkan Ana punya uang misalnya 500.000. Tadi itu kan Ana siang-siang berkunjung ke kolam koi ya, yang temen. Terus kata temen Ana tuh, tim beli, tuh Ana ada kepikiran, ini kalau 500.000 ini buat anak-anak bisa pakai mainan, bisa beli ini. Jadi ingat sama anak dulu gitu. Tapi jadi tetap anaknya beli ikan koi aja gitu. Jadi jadi komplain aja istri Ana ya. Tapi ya yang minimal kita udah ada alokasi deh gitu, mana buat ini, mana buat ini. Jadi tetap hemat gitu ketika udah nikah tuh, Masya Allah. Dan alhamdulillah istri tuh selalu bersyukur dengan apa yang ada. Dan Ana selalu ingetin, Ma, kata istri, Pap ini beras habis. Kata Ana tuh insya Allah, Ma, kalau habis artinya Allah bakal isi lagi berasnya. Akhirnya istri Ana buka lagi tempat berasnya. Pak masih kosong. Ya kan bukan sulap, Mam. Masa langsung bek ada, kan enggak, butuh waktu. Nanti juga ada gimana aja cara Allah. Ada yang ngirim, ada yang gimana. Gimana Allah aja. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah maaf. Wallahu wasi'un alim.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha luas pemberiannya. Jadi kita nggak usah ngukur Allah mau ngasih berapa, jangan diukur. Gimana Allah? Ya murni ya goni, Allah yang maha kaya. Menguasa langit dan bumi. Mudah. Untuk cuman ngurus kita doang mudah banget gitu. Ya, oke. Tadi tuh ke pertanyaan yang Teteh apa ya? Yang Teteh tadi tuh pertanyaan yang tadi itu apa? Yang mau ta'aruf tapi masih ragu-ragu, Ustadz. Oh, oke, siap. Jadi, nah ini proses ta'aruf ini ada di Quran misalkan, Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49. Ya, teman-teman bisa lihat di ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ingat, lihat nih ayatnya, teman-teman. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi gak ada banci. Ada banci. Astagfirullahaladzim. Palelu kalau kata Haikal Hasan ya. Gak ada banci gitu. Banci kok bisa sih ada yang ngomong laki-laki sama laki-laki kalau jadi anak tuh. Aduh kan aneh, gak mungkin. Jadi bau yang ada itu. Ya, jijik jadi. Ya ayyuhan nas, hei manusia, semuanya nih manusia tolong mikir kata Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ini sudah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan ini وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi ta'aruf itu saling mengenal, Bang Zek. Jadi saling mengenal itu termasuk tadi bukan hanya sekedar tahu nama, tahu alamat, tahu sekolah, tapi juga tahu kebiasaan. Itu boleh dipertanyakan di masa ta'aruf. Nah, yang membuat kita ragu ta'aruf itu kayak gini. Apa syarat untuk kita melakukan ta'aruf? Ada ketertarikan. Contoh, misal mohon maaf, Teteh misalkan tertarik sama saya. Nah, ta'aruf itu pertama ada ketertarikan. Saya tertarik sama Boni. Lalu bilang, Kang Boni, boleh saya mengenal Kang Boni lebih jauh? Barangkali Kang Boni belum menikah, mohon maaf sebelumnya. Boleh loh, ahwat tanya gitu. Terus kemudian saya bilang, oh iya saya belum menikah. Oh iya boleh teh, sangat boleh. Tapi baiknya biar saya yang kemudian ngirim ke Teteh CV-nya. Dan baiknya ada perantara di antara kita. Biar Ustadz saya yang jadi perantara. Misalkan adalah perantara. Kirimlah sama saya CV saya. Teteh kemudian baca juga CV saya. Nah, baiknya itu memang ketemu. Pertemukan, saling kemudian mengenal visi, misi, dan seterusnya. Nah, jadi syarat pertama ta'aruf itu ada ketertarikan. Kalau nggak ada ketertarikan, nggak mungkin. Gitu. Misalkan Azaki lagi ketemuan, lagi di busway, di halte busway gitu. Tiba-tiba ketemu sama seseorang, kamu lucu ta'aruf yuk gitu. Iya nggak bisa gitu juga gitu. Jadi harus tetap ada adab-adab yang dijaga karena kita ini pengen memuliakan wanita. Jadi nggak boleh sampai kemudian mengatasnamakan ta'aruf tapi jadinya pacaran, itu nggak boleh. Jadi kalau ragu dalam ta'aruf ya ngapain dilanjutin ke khitbah dan ke hal-hal yang lain ya teh ya. Kalau ragu sudah tinggalin. Biasanya keraguan-raguan itu muncul justru ketika fase khitbah biasanya. Itu godaannya besar, apalagi pas mau menikah itu godaannya besar.
Jadi ta'aruf itu proses awalan untuk kita saling mengenal, saling cocok. Ya misalkan kata Teteh itu misalkan pas lagi masa ta'aruf itu bisa bilang, mohon maaf saya nggak suka laki-laki yang, mohon maaf misalkan perokok, saya nggak suka laki-laki yang misalkan pemusik, misalnya itu boleh disampaikan. Misalkan Bang Zaki juga, saya nggak suka cewek yang misalkan doyan ngerumpi gitu, misalkan saya nggak suka cewek yang, aku tuh nggak suka cewek kalau misalkan nggak hijabnya nggak syar'i. Nah itu boleh disampaikan hal-hal yang kayak gitu, nggak masalah. Bahkan nanya tentang gimana sholat, dan harus jujur. Misalkan Teteh nanya, Bang Zaki gimana sholatnya? Sholat 5 waktunya gimana? Ke masjid atau sendiri? Oh ya kadang saya ke masjid, kadang masih sendiri. Nah itu jadi indikator sendiri buat Teteh gitu. Oh gini ya gitu. Kenapa nggak ke masjidnya Kang? Ya saya juga masih belajar gini-gini. Oh itu nggak masalah gitu. Dalam ta'aruf untuk kemudian saling ngobrol. Oke, saya cepat saja jawabnya karena ada sekitar 34 pertanyaan. Kita sudah mencoba istiqomah satu sama lain tanpa ada perasaan, tiba-tiba ada yang melamar. Yang melamar lebih baik menerima yang melamar atau tetap istiqomah. Sementara kita tidak tahu yang mana yang lebih baik. Oke, gimana maksudnya? Oh, pacar maksudnya gitu ya. Saya sudah mencoba istiqomah satu sama lain tanpa ada perasaan. Tiba-tiba ada yang melamar. Yang melamar lebih baik menerima yang melamar atau tetap istiqomah. Ya kalau Teteh itu emang mau nikah ya terima yang ngelamar lah. Yang duluan datang ya sikat dulu gitu. Bagaimana agar kita tahu bahwa seorang ikhwan itu baik untuk kita? Bagaimana cara meyakinkan hati ketika ada ikhwan yang berniat baik mengkhitbah tapi kita masih ragu dengan ikhwan tersebut? Ya, oke. Jadi buat kita yakin ikhwan itu baik untuk kita, fasenya adalah ta'aruf, bukan pacaran, ta'aruf. Dan kita lihat bagaimana adab dia berbicara, lihat sosmednya, lihat apa yang di follow. Kalau yang di follownya cita-cita, kemudian siapa, pokoknya artis-artis dangdut yang di follow, kakek Sugiono, ini udah bahaya lah, udah hati-hati gitu ya. Jadi lihat aja yang di follownya Ustadz Hanan Ataki, yang di follownya Aksi Cepat Tanggap, yang di follownya MRI, yang itu udah jadi indikator tuh. Yang di follownya asatis itu udah kayak, waduh ini masya Allah nih sosmednya bagus. Coba sekarang lihat komen-komennya dia sama temennya, oh bagus komennya juga, nggak sering menghujat, postingan juga bagus. Tapi sosmed itu kan casing. Oke, temuin sekarang ta'aruf, temuin. Ini saya pengen dong lebih kenal sama Kang Zaki, boleh nggak difasilitasi kalau Kang Zaki tertarik sama saya juga untuk kemudian kita ta'aruf. Oh ya oke. Fasilitasi nih Jack, nih ada nih barang bagus nih Jack, gimana? Sikat gak nih? Temuan nih kayaknya nih. Oke siap temuin. Begitu temuin, ngobrol. Kan kikuk nih dua-duanya nih, sama-sama belum kenal. Jaki ini kenalin, ini namanya Nadine. Nadine ini kenalin, namanya Jaki. Maaf ya, kalau punya mantan namanya Nadine Kang Zaki ya. Atau di sini ada yang namanya Nadine. Din ini kenalin ini Zaki ini kenalin namanya Nadine. Oke. Mau nanya apa Zaki? Apa ya, saat saya malu. Kamu udah siap nikah belum? Wah langsung udah siap nikah aja. Tanya dulu dong, kuliahnya gimana? Punya anak berapa? Udah anak keberapa gitu? Maksudnya anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Asli mana? Gitu. Dari Jawa? Oh iya, aku juga dari Jawa. Jawaban doamu. Aduh, nggak gombal lu, kampret. Jaki, jangan dulu gombal, serius nih. Gitu. Jadi saling mengenalnya di situ justru ya. Jadi tahu gimana baik dan buruknya itu di situ. Assalamualaikum Ustaz, saya Ahmad dari Makassar. Tahun lalu 2019 saya sudah mengajukan niat saya ta'aruf ke seorang wanita. Saya sudah kenalkan ke ibu via foto. Namun sampai sekarang saya masih bimbang karena kepikiran dengan uang panai. Nah ini maksud saya Bang Zaki, uang panai yang menjadi budaya di Makassar. Saya ingin nikahi dia, namun saya juga belum tahu sifat wanita ini karena
Yang saya tahu dia memiliki trauma di masa lalu karena orang tuanya pernah mengalami perceraian. Apa yang harus saya lakukan? Diskusi sama keluarga. Jadi perlu orang ketiga atau dibimbing sama ustadz. Kalau nggak ada ustadz, dari keluarga kita untuk menjelaskan tadi dan menguatkan keluarga yang tadi. Termasuk keringanan terhadap uang panai. Nah, kalau saya kira, karena saya beberapa kali ke Makassar, saya senang di Makassar ya. Karena makanannya enak-enak gitu. Dan juga saya senang minuman sarabah. Itu anget luar biasa, menyehatkan. Nah, itu bisa dengan diskusi. Karena saya juga pernah, bukan mencoba ya, Kang Jaki, saya bukan pernah nyoba. Tapi saya pernah dikenalkan. Ada seorang akhwat yang siap untuk menjadi the next of the branch of wife Handi Boni gitu di Makassar. Bodor, lucu. Cabang gitu di Makassar. Tapi saya bilang, saya ini belum siap menikah lagi dan saya belum ada pikiran ke sana karena saya juga menjaga komitmen saya sama istri pertama saya. Lalu kemudian teman saya bilang, Ustadz kalau jadi sama wanita ini uang panainya segini, itu sekitar berapa ratus juta lah. Saya terus tanya, itu bisa dinego nggak sih biasanya gitu? Dan ternyata bisa dinego kalau keluarganya juga ya sama-sama ngerti gitu, insya Allah. Yang kayaknya ya itu Ustadz Dasat Latif deh paling paham deh urusan uang panai deh. Beliau deket lah sama Ana, alhamdulillah. Beliau guru Ana dan masya Allah Ana banyak dapat ilmu juga dari beliau. Trauma masa lalu tentang perceraian itu emang kuat, baik dari pelaku maupun ke anak. Jadi perlu dimotivasi sebenarnya. Oke. Oh, oke. Afwan Ustadz, maksudnya lebih baik menerima yang melamar atau tetap istiqomah dengan yang sudah ta'aruf. Jadi kalau masih ta'aruf itu, dari fase ta'aruf itu, saya mendapatkan ilmu dari guru saya itu, dari ta'aruf itu teteh boleh mengenal dengan beberapa orang, tapi ya jangan kebangetan sampai dibikin antrian kayak ngantri sembako, ya jangan juga. Tapi boleh berta'aruf dengan beberapa orang. Nah, dari ta'aruf ini misalkan Bang Zaki mau ta'aruf sama Nadine, Cecil misalkan, lalu terus sama Penelope, kemudian dengan Vanilla misalkan. Nah, 4 ini aja. Jangan banyak-banyak. Nah, dari 4 ini nanti Bang Zaki memutuskan mana yang saya mau ajak kepada fase khitbah. Dan kalau bisa 4-4-nya juga tahu. Contohnya gini, misalkan Vanilla ini tahu bahwa Zaki juga ta'aruf dengan Angel, dengan ini itu tahu juga karena namanya lagi ta'aruf gitu. Lagi pengen cari siapa yang terbaik. Nah, ketika memutuskan untuk kemudian khitbah, 1 boleh banyak. Kecuali 4-4-nya bilang ini, pokoknya Zaki, kita mau udah siap semuanya, udah sepakat. Jadi istri Zaki 4-4-nya nih udah siap. Waduh, itu antum. Yeah. Laki bener antum, itu luar biasa. The best of itu antum. Kemudian kata Zaki itu saya milih, dari 4 ini saya milih 1 yang terbaik dan akhirnya dipilih di khitbah. Nah, ketika khitbah ini nggak boleh yang lain di khitbah. Gitu. Jadi 1 aja. Fokus ke yang 1 dulu. Kecuali tadi ya, kalau yang 4-4-nya juga menerima jadi istri Bang Zaki. Kayak yang terjadi di mana? Di Jawa Timur kalau nggak salah, seorang laki-laki memutuskan untuk tidak mau pacaran dan menikahi ketiga pacarnya. Hebat nggak Bang Zaki? Luar biasa. Ketiga pacarnya. Hebat. Dan mereka udah sepakat. Jadi, aduh. Bukan iri anak tuh ya. Hebat lah pokoknya. Ketika ta'aruf, jika tidak lewat perantara bagaimana? Apakah baiknya menggunakan perantara? Balik ke surat tadi, ayat 32 tentang bagaimana kita menjaga untuk mendekati zina. Jadi kenapa ada perantara itu? Jadi menghindari hal-hal yang diinginkan terjadi. Itu kayak ketemuan nanti di mall dengan bahasa ta'aruf lah. Ayo kita nonton bioskop yuk, biar kita sambil saling mengenal juga. Ada modus pret gitu ya. Udah pengen nikah tapi masih belum mampu menafkahi, boleh nggak ngajak calonnya ke situ, tapi nanti pas sudah siap lalu datang melamar, boleh nggak ngajak calonnya ke situ? Ke situ kemana nih maksudnya? Situ Patenggang, situ Cileunca.
Udah pengen nikah tapi masih belum mampu menafkahi. Boleh nggak ngajak calonnya ke situ? Ana belum paham. Ke situnya kemana nih maksud? Perkenalkan, saya Kathy. Maaf jika kita taruh dengan ikhwan, lalu ada ikhwan lain mau bertaruh juga tanpa orang ketiga. Apakah sebutannya taruh? Apakah boleh hukumnya chat berdua bahas visi misinya? Ini yang saya tadi maksudkan. Baiknya dihindari. Oke, baiknya dihindari. Insya Allah selesai jam 13.30. Oke, sudah jam 13.30 Bang Zaki. Sepertinya kita sudah benar menjalankan. Jadi saya tutup closing terakhir. Teman-teman hindari pacaran dan mulailah untuk kemudian menikah sebenarnya. Bukan hanya ta'aruf, tapi mulailah lakukan pernikahan. Kalau memang sudah siap. Ta'aruf itu tingkatan yang pertama, kita fahami tentang bagaimana caranya bisa ta'aruf. Satu, kita fahami syarat ta'aruf itu satu, agama bagus, jadi kita mengenali dari sisi agamanya. Dan kita sudah siap menikah, itu kita pengen ta'aruf. Jadi jangan coba-coba. Tapi emang kita udah siap, maka saya pengen ta'aruf. Dan syarat ta'aruf itu tadi status akidah, gitu ya, agamanya Islam. Lalu kemudian yang kedua, ada perantara yang kemudian menyambungkan itu agar menghindari zina, perbuatan zina atau potensi kemaksiatan yang mungkin hadir. Dan ada saksi yang kemudian menjadi penengah di antara kita. Lalu kemudian ta'aruf ini dilakukan dengan ada yang dengan tukar CV terlebih dahulu, lalu kemudian diperkenalkan. Ada juga yang langsung bertemu untuk kemudian diperkenalkan. Ya, hindari perta'arufan dari online. Saya juga belum nyoba sih sebenarnya. Bukan belum nyoba ya, ngapain juga saya nyoba. Maksudnya belum ngecek bagaimana. Cuman seingat saya lebih baik itu bertemu ya gitu ya. Dan ada perantara langsung dari asatidz. Kecuali kalau online itu memang ditengahi sama asatidz, ada ustadz yang kemudian mendampingi. Lalu kemudian syarat berikutnya dari ta'aruf itu luruskan niat dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya, saya kira ini yang jadi kemudian cara-cara ta'aruf yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah ridhoi insyaallah. Kemudian dari fase ta'aruf ini jangan mempermainkan hati wanita, maksudnya jangan bertaaruf dengan sangat banyak wanita dengan kirim CV seperti kirim paket JNE gitu ya. Tapi kirim CV itu memang kepada yang memang kita tuju dia sepertinya cocok buat kita gitu. Jadi benar-benar hati-hati, benar-benar dijaga. Dan minta terus perlindungan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kita, memperbaiki ibadah kita. Insya Allah, Allah akan mempermudah proses kita kepada ta'aruf, sampai kemudian di khitbah, dan juga sampai kemudian menjenjang pernikahan dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah masih panjang pembahasan kita. Insya Allah kita bertemu esok hari di kajian ACT juga dengan tema The Power of Love ya, kalau tidak salah Bang Zeki ya. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah kemungkinan besok saya sambil jalan ke Jakarta, jadi kajiannya sambil di mobil, tapi insya Allah berjalan efektif. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman, terima kasih sudah partisipasinya. Yang belum terjawab mudah-mudahan bisa ditanyakan nanti ke online di Instagram ya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya izin pamit. Terima kasih buat teman-teman Aksi Cepat Tangga, teman-teman MRI, teman-teman semua yang terlibat, Hijab Resmam dan lain-lain. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita bertemu dengan kesempatan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fis sabil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.